Ini adalah edisi berita terkini. Saya Benita Livin, langsung dari Tel Aviv. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Kita mulai acara kita di Yerusalem. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan Presiden Argentina Javier Milei di kantornya di ibu kota Israel. Keduanya akan segera memberikan pernyataan. Jika itu terjadi, kami akan menayangkannya secara langsung untuk Anda. Jadi, tetaplah bersama kami. Mereka akan menandatangani perjanjian bilateral tentang perjalanan udara, keamanan, dan kecerdasan buatan. Dan mereka diperkirakan akan mengumumkan dimulainya kesepakatan Isaac, inisiatif para pemimpin Argentina untuk memperkuat hubungan Israel dengan Amerika Latin. Namanya tentu saja merujuk pada kesepakatan Abraham tahun 2020 antara Israel dan negara-negara Arab. Sebuah inisiatif dari Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, Yaki Dayan, mantan konsul Israel di Los Angeles, ada di studio bersama kami. Dan koresponden senior kami, Owen Altaman, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Senang sekali kita memulai liputan kita dengan sesuatu yang positif. Tampaknya sesuatu yang menarik bisa segera diumumkan antara Presiden Argentina dan Perdana Menteri Israel di saat yang menarik bagi Israel. Owen, saya akan mulai dengan Anda. Ceritakan kepada kami tentang pentingnya pertemuan saat ini antara kedua sekutu ini. Pertama-tama Benita, meskipun pertemuan dengan Perdana Menteri Israel itu penting, ini hanyalah pembuka saja. Javier Milei pada Selasa malam, sekitar 48 jam dari sekarang di Israel, akan menyalakan obor dalam upacara Hari Kemerdekaan Israel. Ini adalah kehormatan besar. 12 obor dinyalakan dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh sebagian besar penduduk negara ini, sebuah tradisi besar di Israel. Dan fakta bahwa seorang kepala negara asing menjadi salah satu orang yang menyalakan obor menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang di Israel terhadap Milei. Dan tentu saja, sebaliknya juga demikian. Kami melihat Milei tadi malam di tembok barat di Yerusalem. Ini adalah seseorang yang telah mendekatkan diri pada Yudaisme dengan caranya sendiri dan menunjukkan kedekatannya dengan Israel. Dan sekali lagi, dia adalah sebuah simbol di Amerika Latin. Dan saat kita membicarakan kesepakatan Isaac, betapa sebuah negara bisa berubah drastis ketika satu pihak dari spektrum politik memenangkan pemilu. Bahkan jika itu hanya kemenangan tipis melawan pihak lain. Di negara-negara di mana masyarakatnya sama, di mana rakyatnya sama, kebijakan terhadap Israel bisa langsung berubah drastis. Dan itulah yang kita lihat di Argentina dengan cara yang positif. Di negara lain, setidaknya untuk sementara waktu, dengan cara yang negatif. Tapi sebenarnya, ini adalah sesuatu yang patut dirayakan oleh orang Israel. Setelah 2,5 tahun perang yang terus-menerus, kadang berhenti, kadang mulai lagi, perang yang berulang-ulang. Dan setidaknya mungkin sebagai jeda dalam perang antara Iran, memiliki seorang kepala negara dari negara sepenting Argentina datang ke sini dengan begitu banyak kasih sayang untuk Israel dan negara Yahudi. Siap menyalakan obor itu di hari kemerdekaan. Benar-benar momen yang istimewa. Benar-benar momen yang istimewa. Dan saat Anda berbicara, kami sedang melihat gambar Javier Milei ketika dia pergi ke tembok barat. Tentu saja, itu adalah momen yang sangat simbolis dan penting. Anda bisa melihatnya lagi di layar Anda sekarang. Dan tentu saja Yaki, hanya untuk melihat seorang presiden memeluk, merangkul Perdana Menteri Israel di saat yang sangat krusial bagi negara ini. Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang sedang terjadi saat ini? Jadi, seperti yang Anda katakan dengan benar, Benita. Kesepakatan Abraham yang diinisiasi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya secara langsung berkaitan dengan apa yang sedang terjadi sekarang dalam kesepakatan Isaac. Karena perubahan yang dilakukan Amerika Serikat dalam caranya atau yang sedang dilakukan di belahan barat secara langsung berdampak pada Israel. Kita tahu bahwa doktrin Monroe yang diinisiasi oleh Trump di belahan barat mengubah seluruh spektrum, seluruh peta politik di belahan barat secara langsung memengaruhi Israel. Karena efek positif yang ditimbulkannya secara langsung. Hubungan antara Amerika Serikat dan berbagai negara di belahan barat berdampak pada Israel dan negara-negara yang bergabung. Negara-negara yang bergabung dengan Amerika Serikat, seperti Argentina, jelas termasuk yang terdepan. Tetapi kita melihatnya di mana-mana. Dari Chili hingga Honduras, hingga Venezuela, hingga begitu banyak negara lainnya. Jadi, Israel dapat menikmati perubahan yang sedang terjadi di belahan barat saat ini. Dan inilah mengapa ketika kita melihat isolasi yang dialami Israel dari Eropa saat ini. Ini menjadi ruang bagi Israel untuk memanfaatkan dan mempererat hubungan baik dengan negara-negara Amerika Latin.
Dan kita melihat semakin banyak negara Amerika Latin yang mendekati Israel, bahkan membuka kedutaan di Yerusalem. Jadi ini adalah dampak yang sangat positif. Tentu saja, ini benar-benar langkah yang sangat positif. Dan sekali lagi, ketika kedua pemimpin tersebut mengumumkan pernyataan mereka, kami akan menyiarkan langsung dari Yerusalem dan membawakannya kepada anda saat itu juga. Jadi, tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami. Kita masih punya banyak hal untuk didiskusikan saat kita beralih ke perkembangan lainnya. Sebagian besar perhatian dalam beberapa minggu terakhir jelas tertuju pada perang Israel melawan Iran dan Hizbullah. Hari ini, beberapa kerabat Sandra yang diculik oleh Hamas pada 7 Oktober dan keluarga dari mereka yang dibunuh pada hari naas itu berkumpul bersama ribuan warga Israel untuk menuntut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi konsekuensi atas kegagalan mencegah serangan teror Hamas. Selengkapnya dalam laporan berikut dari Emily Francis. Akhir pekan antara peringatan Yom HaShoah dan Hari Peringatan serta Hari Kemerdekaan Israel ditandai dengan pemandangan yang sudah tidak asing lagi. 6 bulan setelah kembalinya para sandera terakhir yang masih hidup dari Gaza, ribuan orang kembali berkumpul di pusat Tel Aviv untuk melakukan protes dan mengenang. Begitu banyak orang yang menderita sejak 7 Oktober berkata, cukup sudah. Mereka ingin kita melupakan apa yang telah terjadi. Kami tidak akan pernah melupakan dan kami tidak akan pernah membiarkan peristiwa 7 Oktober dimaafkan. Anggota keluarga dari mereka yang terbunuh dan disandra menyerukan penyelidikan resmi negara atas kegagalan mencegah pembantaian 7 Oktober dan meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab. Kenangan itu tidak diubah atau diambil alih oleh pemerintah. Dan bahwa tuntutan untuk akuntabilitas, tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas kegagalan nyata dalam melindungi kami harus dijawab. Upacara tadi malam di Pusat Kebudayaan Habima Square diberi judul Hari Melupakan untuk memastikan mereka yang telah tiada tidak mati sia-sia. Benjamin Netanyahu sedang menjalankan tugasnya. Kami akan menuntut apa yang menjadi hak kami dari negara ini, yaitu kebenaran dan kepemimpinan baru yang akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Dan agar warisan mereka tetap hidup. Untuk itu, pemerintah ini harus pergi. Kita membutuhkan orang-orang dengan kepemimpinan baru, dengan visi yang menekankan perdamaian dan hidup berdampingan, dan masa depan yang berharga, yang menghargai serta memprioritaskan kehidupan, keadilan, dan kebenaran. Dan untuk merencanakan masa depan yang layak bagi kehidupan saudara perempuan dan ipar saya, serta anak-anak mereka yang menjadi yatim piatu. Jangan pernah lagi. Yaki Dayan, ketika seseorang memikirkan rasa sakit yang masih dirasakan keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai pada 7 Oktober. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, fokusnya saat ini adalah pada perang melawan Iran dan melawan Hizbullah. Kenangan itu sangat penting saat ini. Penghormatan kepada para korban juga sangat penting saat ini. Dan keluarga-keluarga ini masih menuntut penyelidikan negara secara menyeluruh. Mereka ingin mendapatkan jawaban. Benar sekali Benita, ini bukan hanya tentang kenangan, bukan hanya tentang kehilangan dan menghormati para korban dan semua itu. Tapi ini juga tentang memetik pelajaran dari kegagalan pada 7 Oktober. Inilah mengapa Israel membutuhkan penyelidikan negara. Karena kita perlu belajar di mana kita gagal, agar kegagalan ini tidak terulang lagi di masa depan. Jadi Anda tahu, membingkainya sebagai penyelidikan politik adalah sesuatu yang tidak tepat karena kita masih berperang. Ini tidak benar. Ini bukan hanya soal menghormati keluarga dan para korban. Ini tentang belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Dan kita memang banyak melakukan kesalahan pada 7 Oktober, serta memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi. Dan menurut saya, satu-satunya cara untuk itu adalah melalui penyelidikan negara. Kalau tidak, kita bisa saja mengulangi hal ini lagi dan lagi. Jadi kita tidak perlu takut untuk melakukan penyelidikan negara. Dan saya harap, maksud saya, semakin lama waktu berlalu, semakin sulit juga untuk melakukannya. Jadi saya berharap mereka akan memutuskan untuk melakukan penyelidikan negara ini secepat mungkin. Tapi secara realistis, itu tidak akan terjadi sebelum pemilu yang akan datang di Israel, yang kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan Oktober. Jadi mungkin baru setelah itu kita akan melihat adanya penyelidikan negara. Dan Owen, tentu saja, ini tentang akuntabilitas.
Dan rakyat Israel ingin ada seseorang yang bertanggung jawab di sini. Benar, tapi pertanyaannya, siapa orang itu Benita? Karena pada akhirnya apapun keuntungannya, dan Yaki menurut saya sudah menjelaskan keuntungannya dengan cukup fasih, ini adalah masalah politik. Sekedar mengingatkan para penonton, Israel memiliki tradisi panjang Komisi Penyelidikan Negara yang sering dipimpin oleh Hakim Agung pensiunan dan memiliki kewenangan luas, termasuk kadang-kadang kewenangan penegakan hukum. Sebagai contoh, pernah ada komisi penyelidikan yang melarang Ariel Sharon untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tidak peduli bagaimana konstelasi politiknya, hasil pemilu, dia tidak diizinkan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tentu saja, dia bisa kembali sebagai Perdana Menteri dengan nuansa politik yang sangat berbeda bagaimanapun juga. Tapi itu menunjukkan bahwa komisi-komisi ini seringkali benar-benar memiliki kekuatan nyata. Perdana Menteri Netanyahu dan banyak orang di pemerintahan telah menyatakan penolakan terhadap jenis penyelidikan seperti ini. Pihak oposisi mengatakan bahwa untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari pertanggungjawaban mereka di hadapan komisi independen seperti itu, tanggapan Netanyahu adalah bahwa komisi tersebut pada akhirnya akan dipimpin oleh sistem hukum yang bias terhadap kelompok politik kanan. Dan itulah Benita argumen di sini. Di permukaan, protes ini tentang 7 Oktober dan warisan 7 Oktober. Tapi jika melihat sedikit lebih dalam, semua ini sebenarnya tentang 6 Oktober. Ini adalah tentang perebutan masa depan sistem hukum Israel. Dan jika Anda melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, media, universitas, dan institusi lainnya, itulah yang kita bicarakan sepanjang tahun 2023. Ini adalah isu yang sama dengan kemasan baru. Dan itulah cara Netanyahu akan membingkainya selama kampanye pemilu. Dan itulah mengapa, jika Anda tanya saya, ini bukan akan menjadi kampanye pemilu yang membahas soal keamanan. Ini akan menjadi kampanye pemilu tentang isu-isu lama yang masih relevan, karena isu-isu itulah yang benar-benar menggerakkan masyarakat. Sekali lagi, masa depan sistem hukum Israel dan perangnya dalam masyarakat dibandingkan dengan para politisi. Dan sekali lagi, cakupan yang lebih luas, media, universitas, dan semua yang lainnya. Dan itulah yang akan dikatakan oleh pihak kanan politik bahwa protes ini tentang hal itu. Dan bahkan mungkin di pihak kiri politik yang melihatnya sebagai perjuangan untuk demokrasi liberal seperti model Hongaria. Jadi di Israel, itu ada di dunia pasca 7 Oktober dalam banyak hal masih di Israel. Itu ada di dunia sebelum 7 Oktober. Ada tanggal lain, Owen, di bulan Oktober yang akan sangat penting tahun ini. Karena pada akhir Oktober tahun ini, pemilu harus sudah dilaksanakan. Tentu saja, mengingat apa yang kamu katakan, Benjamin Netanyahu pasti ingin mengadakan pemilu lebih awal. Karena bulan Oktober akan menjadi bulan yang sangat sulit. Ketika orang-orang pergi memberikan suara mereka, jika mereka baru saja mengadakan peringatan lagi untuk tanggal 7 Oktober, tentu saja Perdana Menteri akan khawatir tentang simbolisme dan beban seperti itu, serta apa yang mereka pikirkan saat memberikan suara. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Benita. Dan itulah yang telah menjadi pemikiran di Israel untuk waktu yang sangat lama. Dan mungkin Benjamin Netanyahu pada akhirnya akan sampai ke sana. Ada masalah logistik terkait Hari Raya Yahudi dan kalender pada bulan September dan Oktober, yang mungkin membuat sulit untuk mengadakan pemilu pada beberapa tanggal. Atau ada pembicaraan tentang melakukannya pada tanggal 1 September, yang terkenal sebagai hari pertama anak-anak Israel masuk sekolah. Jadi tahun ajaran baru mungkin akan dimulai pada tanggal 2 September, dan itu akan menempatkan pemilu sebelum Hari Raya Yahudi. Netanyahu harus membuat keputusan ini dengan cukup cepat. Parlemen Israel saat ini sedang reses, tetapi ketika mereka kembali untuk benar-benar memulai proses pada tanggal 1 September, Netanyahu harus bertindak cepat. Ada juga pemikiran Benita bahwa Netanyahu akan, meskipun dengan semua yang sudah kamu katakan, dan memang banyak pertimbangannya, menimbang untung dan rugi. Mungkin masih ingin memberi dirinya 2 bulan lagi untuk mencoba membereskan situasi keamanan menurut versinya, dan membawa hasil diplomatik serta hasil diplomatik besar. Sejak 7 Oktober, dia belum mendapatkannya. Apa pendapatmu tentang hal itu, Yaki? Jadi seperti yang Owen katakan dengan benar, maksud saya, ini adalah masalah logistik. Karena Anda tidak bisa mengadakan pemilu selama musim panas, saat liburan musim panas. Ini sangat bermasalah, terutama di bulan Juli, Agustus. Jadi satu-satunya bulan yang memungkinkan adalah September atau Oktober. Dan karena banyaknya hari libur di bulan September, Anda hanya punya 2 tanggal di bulan September, yaitu 1 September atau 8 September. Dan kemudian di bulan Oktober, kemungkinan besar tanggal terakhir adalah 27 Oktober. Dan Anda tidak ingin menggunakan angka 7, karena semua orang akan menghapus angka 2, dan Anda akan punya alih-alih 27 Oktober, tanggalnya akan menjadi 7 Oktober. Jadi orang-orang akan menghapus itu. Jadi Anda tidak punya banyak tanggal. Netanyahu harus bermain dengan itu. Saya tidak berpikir sampai bulan Oktober, dia akan berhasil mencapai pencapaian politik atau diplomatik besar. Karena banyak negara,
Bahkan jika mereka berpikir untuk memperluas Abraham Accords, mereka tidak akan memberi Netanyahu kemenangan itu. Mereka akan menunggu setelah pemilu. Jadi ini lagi-lagi keputusan logistik. Kapan akan mengadakan pemilu ini? Apakah September atau Oktober? Dan kamu benar, ini poin yang sangat menarik, Yaki, bahwa pemerintah Arab tidak selalu ingin bergabung dalam kesepakatan Abraham dan memperluasnya selama masa pemilu. Mungkin saja, jika Netanyahu tidak puas atau tidak yakin dengan hasil perang dengan Iran, ini akan memberinya waktu untuk setidaknya menjauhkan hasil itu dari waktu pemilu. Semoga kita semua akan sangat puas dengan perang Iran. Yah, Itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana situasi saat ini dengan Iran, dengan Hizbullah, dapat memengaruhi dinamika ketika pemilu benar-benar digelar? Sepertinya tidak ada perubahan rezim yang nyata di Iran, sesuai dengan definisi orang Israel pada awal proses ini. Apa arti hal ini bagi pemilu ketika orang-orang pergi dan memberikan suara mereka? Beberapa poin, Benita. Pertama-tama, yang kita miliki saat ini dari sudut pandang Israel adalah hasil yang ambigu. Hasil seperti ini memberikan Benjamin Netanyahu sebuah argumen, dan kita telah melihat dia menyampaikan argumen itu kepada publik di layar kita, serta memberikan lawan-lawannya sebuah argumen bahwa tujuan maksimalis dari perang ini sejak beberapa hari pertama sebenarnya tidak tercapai. Jadi ini adalah hasil yang ambigu, yang memberikan masing-masing pihak kemampuan untuk menyampaikan argumennya kepada para pendukungnya. Dan sebagian karena alasan itu, saya pikir setidaknya untuk saat ini dan situasinya bisa saja berubah, saya tidak berpikir ini akan membuat perbedaan nyata dalam kampanye pemilu. Secara keseluruhan, isu-isu keamanan, baik itu di front Iran atau yang lain di Lebanon dan Gaza, yang sudah kita lupakan, tapi tentu saja bisa berperan dan bahkan di tepi barat Yudea dan Samaria, itu adalah faktor tak terduga. Dan jika ada peristiwa keamanan besar dalam beberapa minggu menjelang pemilu, maka tentu saja itu bisa menjadi perhatian utama di benak para pemilih dan benar-benar membuat perbedaan. Kecuali itu, kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Pada akhirnya, meskipun kita banyak membicarakan soal keamanan, isu-isu ini sebenarnya bukan yang benar-benar menggerakkan dan membakar semangat masyarakat Israel. Karena pada dasarnya, ini adalah isu-isu di mana sebagian besar masyarakat Israel setuju dalam hal tujuan dan dalam tingkat yang besar juga cara-cara mencapainya. Isu-isu yang menggerakkan orang dan memecah belah, itulah isu-isu 6 Oktober. Dan karena alasan itu, menurut saya, jika Anda bertanya kepada saya, isu-isu itulah yang benar-benar akan menjadi pusat perhatian dalam kampanye pemilu. Dengan satu pengecualian, yaitu isu wajib militer bagi siswa yeshiva ultra-ortodoks, yang merupakan isu pemecah bagi kelompok kanan Israel. Itulah sebabnya jika oposisi cerdas, mereka akan menjalankan kampanye yang berfokus pada hal itu. saya berbeda pendapat, Owen. Saya pikir hasil dari perang Iran akan sangat mempengaruhi, yang sangat menentukan pemilu. Dan masih terlalu dini untuk menentukan hasilnya sekarang. Tapi sampai pemilu, kita akan tahu persis apa hasilnya. Jadi itulah yang akan terjadi sekarang antara Trump dan orang-orang Iran. Dan yang akan saya katakan sekarang adalah bahwa Israel meraih pencapaian militer besar selama kampanye perang ini. Sangat besar. Tapi tetap akan sangat sulit untuk menerjemahkannya menjadi modal politik. Karena pencapaian itu tidak terlihat jelas. Anda belum melihat kehancuran besar yang disebabkan oleh kampanye perang. Kampanye bersama antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Tapi jika terjadi perubahan rezim Tilokto dengan pertolongan Tuhan, atau jika ada kesepakatan besar yang menyingkirkan uranium Iran, maka Netanyahu bisa datang kepada rakyat dan berkata, kalian ingat 7 Oktober, lihat perubahan besar yang terjadi. Yang ingin mencekik kita, yang ingin menghancurkan Israel, sekarang sudah hancur. Dan itu akan memberinya banyak suara. Jadi sekarang dia masih belum bisa memanfaatkan hal ini dan mendapatkan keuntungan politik. Tapi sampai pemilu nanti, kita pasti akan tahu hasilnya. Dan ini akan berdampak besar pada pemilu itu sendiri. Tetap bersama kami, Bapak-Bapak, karena berbicara tentang masalah keamanan yang jelas menjadi perhatian utama bagi semua warga Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah secara resmi telah diberlakukan. Namun di Lebanon Selatan, kekerasan dan aktivitas militer belum berhenti. Dengan korban dari IDF, penargetan para komandan Hizbullah, dan pembunuhan seorang tentara berseragam lainnya oleh Hizbullah. Selengkapnya dalam laporan berita I24 ini. Gencatan senjata di atas kertas, namun kenyataan berbeda terjadi di lapangan di Lebanon Selatan.
Dalam beberapa hari sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diberlakukan, beberapa insiden mematikan telah menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa stabil sebenarnya gencatan senjata tersebut. Di pihak Israel, militer mengatakan 2 tentara tewas dalam insiden terpisah setelah gencatan senjata dimulai. Keduanya disebabkan oleh alat peledak rakitan yang dipasang oleh Hizbullah di kota-kota Lebanon Selatan. Menurut Israel, ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan bagian dari situasi ancaman yang terus berlanjut di sepanjang perbatasan. Pada saat yang sama, Israel terus melakukan aktivitas militernya sendiri. Ada laporan tentang penembakan artileri dan serangan yang dilakukan bahkan beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai, dengan Israel menyatakan bahwa mereka bertindak untuk menghadapi ancaman langsung di lapangan. Pejabat keamanan Israel juga mengumumkan tewasnya Komandan Hizbullah di Bint Jbeil, Ali Rida Abbas, setelah serangan pada hari Jumat yang menargetkan anggota Hizbullah yang menurut mereka telah melanggar kesepahaman gencatan senjata. Ketegangan ini juga melibatkan pasukan internasional. Seorang tentara Prancis yang bertugas bersama UNIFIL tewas di Lebanon Selatan dalam sebuah insiden yang menurut Kepresidenan Prancis merupakan serangan oleh Hizbullah terhadap para tentara di wilayah Der Kifra yang menegaskan temuan intelijen Israel. Hizbullah di pihaknya membantah segala tanggung jawab. Sementara itu, warga sipil mulai kembali ke rumah mereka di selatan, namun dengan kekerasan yang masih berlangsung, suasana di lapangan jauh dari tenang. Intinya, ini bukan gencatan senjata yang benar-benar dipatuhi, melainkan jeda rapuh di mana kedua belah pihak masih beroperasi. Masih saling menguji batas, dan risiko eskalasi tetap sangat tinggi. Jika Anda baru saja bergabung bersama kami sedang menunggu pernyataan langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Argentina Javier Milei dari Yerusalem dalam waktu dekat. Jika dan ketika itu terjadi, kami akan menyiarkan langsung ke ibu kota Israel. Namun untuk saat ini, masih di studio Yaki Dayan dan Owen Altaman. Serta Yaki, saya ingin bertanya kepada Anda tentang gencatan senjata di seluruh front utara dan penilaian Anda tentang bagaimana hal ini terkait, jika memang ada, dengan gencatan senjata yang sangat rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Pendapat Anda tentang di mana hal itu saling berkaitan dan kekhawatiran Anda saat ini? Jadi itu pasti saling terkait, tidak diragukan lagi. Maksud saya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa meskipun Donald Trump adalah, saya bisa bilang, salah satu presiden yang paling mendukung Israel, kalau bukan yang paling mendukung, kepentingan kita tidak selalu saling tumpang tindih. Dan dalam kasus Lebanon, saya pikir bahwa saya akan memotong pembicaraan Anda. Kita akan siaran langsung ke Yerusalem. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang semuanya. Yang mulia, Tuan Perdana Menteri Negara Israel, Tuan Benjamin Netanyahu, Presiden Republik Argentina, Tuan Javier Milei, dan semua tamu terhormat kita hari ini. Kita berkumpul untuk menandai tonggak penting antara kedua negara kita yang ditandai oleh persahabatan mendalam antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Javier Milei, serta oleh kemitraan yang semakin berkembang antara Israel dan Argentina. Kami merasa sangat terhormat menyambut Presiden Javier Milei dalam kunjungan ketiganya ke Israel sebagai presiden, yang mencerminkan kekuatan dan pentingnya hubungan ini. Kemitraan ini berakar pada prinsip-prinsip yang sama, komitmen terhadap kebenaran, kebebasan, serta berdiri teguh melawan teror dan ketidakadilan. Kemitraan ini terus berkembang, menciptakan peluang-peluang baru yang memperkuat kerjasama kita dalam bidang inovasi, ekonomi, teknologi, keamanan, dan pariwisata yang semakin mempererat hubungan antara Yerusalem dan Buenos Aires. Presiden Milei adalah sahabat sejati dan tulus bagi negara Israel dan bangsa Yahudi. Beliau telah menunjukkan ketegasan moral dan keberanian melalui kepemimpinannya, memberikan contoh yang kuat di panggung dunia. Hari ini, kami senang dapat meningkatkan hubungan ini lebih jauh lagi dengan perjanjian antara Israel dan Argentina yang akan mempererat ikatan antara kedua negara kita. Sekarang, saya dengan senang hati mengumumkan peluncuran rute penerbangan langsung antara Israel dan Argentina yang akan dioperasikan oleh maskapai El Al. Ini adalah langkah penting dan menggembirakan yang akan mendekatkan negara kita, memperkuat pariwisata, serta memperdalam hubungan bisnis dan budaya antara bangsa kita. Perdana Menteri Netanyahu sekarang akan menyampaikan beberapa kata di podium.
Ini adalah kunjungan ketiga dari teman saya, sahabat saya Javier di Yerusalem. Tapi dia bukan hanya teman pribadi. Dan seseorang yang sangat saya kagumi. Adalah seorang pemimpin hebat, pemimpin ekonomi yang hebat, dan pemimpin dunia yang hebat. Ini juga memiliki makna khusus, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel. Selama 78 tahun, kami memberikan penghargaan kepada seorang pemimpin asing. Dengan kehormatan menyalakan obor pada hari kemerdekaan kami. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan sudah sepantasnya hal ini terjadi sekarang bersama Javier Milei. Selamat. Di bawah kepemimpinan Anda, Argentina telah menyuarakan sikap moral yang tegas. Ini adalah dasar dari kepemimpinan. Politik selalu melibatkan kompromi. Tapi, jika kamu hanya berkompromi, atau jika kamu lebih sering berkompromi, dan kamu tidak memperjuangkan hal-hal yang kamu yakini benar, keyakinan tentang apa yang benar dan salah, apa yang adil dan tidak adil, apa yang akan membawa kita maju, dan apa yang akan membawa kita mundur. Jika kamu tidak memperjuangkan hal-hal yang kamu yakini, untuk apa terjun ke dunia politik? Itu membosankan dan juga tidak terlalu menyenangkan. Itu membutuhkan keteguhan moral. Dan Javier Milei punya kekuatan yang luar biasa dan kejelasan moral yang luar biasa. Dan saya akan mengatakan, kejelasan moral itu tidak ada artinya tanpa satu kualitas manusia lain, yaitu keberanian. Dan Presiden Milei memiliki keduanya dalam jumlah yang melimpah. Dan dia telah menunjukkan itu dengan berdiri bersama Israel, berdiri bersama orang-orang Yahudi, berdiri melawan fitnah antisemit, mendukung kami di saat kami membutuhkan, berdiri ketika kami berjuang dalam pertempuran peradaban melawan barbarisme. Dia telah begitu tegas, begitu kuat, begitu langsung, begitu tak gentar. Saya salut padamu temanku. Saya pikir dunia bebas harus menghormatimu. Kebebasan pun harus menghormatimu. Orang-orang bebas sangat menghargaimu. Kita sedang berada di masa tantangan besar dan arti yang sangat besar. Kami telah terlibat bersama Amerika Serikat dalam pertempuran melawan tirani besar Iran yang meniru dunia, yang berusaha menghancurkan kami dan berusaha menjatuhkan Amerika Serikat, berusaha menjatuhkan peradaban Barat seperti yang kita kenal. Kami telah mencapai hal-hal besar. Ini belum berakhir. Dan setiap saat bisa membawa perkembangan baru bagi kita. Javier Milei punya kualitas itu. Setiap kali dia mengunjungi Israel, selalu tepat sebelum sesuatu yang sangat besar terjadi. Aku tidak tahu. Tidak, aku tidak memberitahunya waktu itu. Aku benar-benar tidak memberitahunya waktu itu. Aku jamin. Dan aku tidak tahu apa yang bisa kukatakan padanya sekarang. Karena siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Tapi aku yakin dengan kejelasan moral kita dan kemitraan hebat kita dengan Amerika Serikat, kita akan mencapai tujuan kita dan membawa lebih banyak cahaya, lebih banyak harapan bagi bangsa-bangsa merdeka di dunia. Aku harus mengatakan bahwa kami juga melakukan hal lain dan kami membuka penerbangan langsung. Sekarang ini kau tahu, kau telah mendekatkan rakyat kita. Sekarang kita membuat mereka jadi lebih dekat lagi. Kita tidak memperpendek jarak antara Buenos Aires dan Yerusalem, tapi kita memperpendek waktu perjalanan. Jadi kita memperpendek waktu perjalanan, tapi membuat bangsa kita jauh lebih kuat. Dan saya pikir, I think kita memang tidak punya mitra yang lebih baik di dunia selain Amerika Serikat dan demokrasi besar Argentina. Dan Anda telah membuatnya lebih hebat. Anda membawa negara ini keluar dari stagnasi selama puluhan tahun. Dan Anda sedang mengangkatnya. Seluruh dunia membicarakan apa yang telah Anda lakukan di Argentina. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda. Saya tahu bahwa aliansi kita sekarang berada di titik terbaik. Jadi terima kasih Javier atas semua yang telah Anda lakukan. Ketahuilah bahwa sekarang, karena Anda adalah seorang Lubavitcher, Anda sekarang menjadi bagian dari mishpocha, bagian dari keluarga kami, dalam arti yang paling dalam dari kata tersebut. Terima kasih temanku, selamat datang di Yerusalem. Anda dan menteri Anda. Terima kasih Perdana Menteri Netanyahu. Sekarang saya ingin mengundang ke atas panggung Menteri Luar Negeri
Tuan Gideon Sar, untuk berbagi beberapa kata. Belum? Oke. Maaf. Saya ingin bicara. Saya ingin bicara tentang puncak-puncak itu. Terima kasih. Saya minta maaf. Presiden Milei, Perdana Menteri Netanyahu, para menteri, para duta besar, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Presiden Milei, atas kepemimpinan Anda dan atas semangat baru yang Anda bawa tidak hanya ke negara Anda, tetapi juga ke perjuangan para pendukung nilai-nilai dunia bebas di seluruh dunia dan di Amerika Latin. Kita sedang menyaksikan kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral kita. Sungguh luar biasa. Dan hari ini kita merayakan dua pencapaian besar. Dan pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dua rekan saya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Transportasi Miri Regev atas bantuan mereka. Beberapa hari setelah saya menjabat, Aqsa menelpon saya dan berbicara dengan saya tentang masalah penerbangan langsung ini. Dan ini bersama dengan komunitas besar. Orang-orang yang lahir di Argentina. Salah satunya adalah ayah saya di sini, di Israel. Dan ada komunitas Yahudi yang signifikan di Argentina. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah terjadi sejak dulu. Dan juga ada keinginan kuat dari begitu banyak anak muda yang ingin mengunjungi Argentina. Jadi di sini saya ingin secara khusus berterima kasih kepada Kementerian Keuangan. Karena biasanya mereka tidak melakukan hal-hal yang mereka lakukan hari ini terkait dengan beberapa subsidi. Ngomong-ngomong, itu bukan sesuatu yang biasanya kami dukung. Beberapa subsidi untuk penerbangan langsung dan juga masalah asuransi untuk investasi di Argentina. Ini sangat penting dalam hal hubungan ekonomi bilateral kita. Ini adalah investasi, bukan harapan. Ya, benar. Dan saya yakin mereka akan berinvestasi dan mereka akan senang dan mereka akan mendapatkan banyak uang. Tapi kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu telah memberikan bantuan yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Bezalel, dan juga kepada tim Anda. Kami juga menandatangani perjanjian kontra terorisme. Dan sudah saatnya untuk mengatakan bahwa Argentina secara umum di bawah kepemimpinan Anda menghadirkan dimensi moral dalam kebijakan luar negeri. Dan itu telah dibuktikan dalam penetapan pasukan Falquds dan Garda Revolusi. Dan itu adalah sudah dipahami dengan baik bahwa kita harus bekerja sama dalam penanggulangan terorisme. Dan ini juga sangat penting. Biasanya dalam pekerjaan sayalah yang meminta dan sesekali saya menelpon Pablo, Anda dan pihak Argentina untuk meminta sesuatu. Jadi saya ingin memberitahu Anda sebelumnya untuk permintaan lainnya. Sekitar 3 bulan sebelumnya, Juli ini, tolong bawa bintang keempat ke Argentina di Piala Dunia. Itu yang saya maksud. Terima kasih Menteri Sar. Silakan sambut sekarang Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk menyampaikan beberapa kata di podium. Adunia Nasi. Ini antara Argentina dan Prancis. Kita belum tahu. Anda sedang menyaksikan konferensi pers langsung di Yerusalem. Kami akan kembali ke ibu kota Israel saat Presiden Argentina juga berbicara. Sekarang saya ingin menghadirkan Fabio Shapiro, analis urusan Amerika Latin. Dia bergabung bersama kita sekarang dari Israel Tengah. Senang bertemu denganmu, Fabio. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Argentina Javier Milei telah bertemu dalam beberapa jam terakhir. Sekarang kita mendengar tentang penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Buenos Aires. Jelaskan kepada kami seberapa penting hal ini.
tentang pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh kedua pemimpin dan sahabat ini. Terima kasih Benita, senang sekali bisa kembali. Dan ini adalah sesuatu yang telah terjadi sejak Milei berkuasa. Kita harus ingat bahwa kunjungan resmi pertamanya kemanapun adalah ke Israel sebagai bentuk solidaritas atas serangan 7 Oktober. Dan untuk pertama kalinya, kita memiliki seorang presiden yang sudah datang ke sini untuk ketiga kalinya. Dan dia melihat Israel bukan sebagai cara untuk mencapai tujuan populis. Dia tidak melihat Israel sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari para pendukung evangelisnya di Amerika Latin. Dia adalah seseorang yang sangat ideologis, dia sangat moralistik, dia melihat Israel sebagai cahaya demokrasi di Timur Tengah. Dia ingin membawa Argentina keluar dari ketergantungan pada rezim-rezim diktator seperti Tiongkok, Iran, dan dia sangat menentang Iran. Terkait dukungan Iran terhadap serangan AMIA di Argentina dan juga kedutaan besar Israel. Jadi kita sudah bisa melihat dalam pidato Netanyahu ini setidaknya bahwa dia berbicara tepat mengenai hal itu. Dia tidak membicarakan banyak hal yang sedang dilakukan Argentina. Dia berbicara kepada Milei sebagai seseorang yang moralis, pro-Barat, yang benar-benar peduli pada hal-hal kecil yang terjadi dengan Barat. Kita sudah tahu dari pidato-pidatonya bahwa dia meninggalkan Eropa seperti apa adanya. Dan dia melihat Israel sebagai mercusuar dari nilai-nilai moral ini di Timur Tengah. Dan soal penerbangan, ini sudah diumumkan sebelumnya oleh Duta Besar Argentina, Rabbi Axel Wachnisch, tahun lalu. Dan akhirnya ini benar-benar terjadi. Ini adalah satu-satunya penerbangan langsung ke Amerika Latin yang dimiliki El Al untuk saat ini, sejak penerbangan ke Sao Paulo dibatalkan. Ini tentu saja sangat berarti jika kita memikirkan bahwa penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Buenos Aires akan segera dimulai. Orang bisa membayangkan saat ini masyarakat di kedua negara sedang berusaha untuk mencoba memesan penerbangan tersebut segera setelah tersedia. Sangat berarti juga mendengar Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah seorang pemimpin asing akan menyalakan obor pada hari kemerdekaan Israel dan kehormatan itu diberikan kepada Presiden Argentina. Hal ini tentu sangat berarti, terutama Fabio, di saat yang sangat emosional bagi negara saat ini. Minggu ini ada begitu banyak emosi yang bercampur. Yom HaZikaron, hari peringatan, lalu kini beralih ke hari kemerdekaan. Memang benar Benita, ini benar-benar terlihat dari semua tindakan yang telah dilakukan Milei. Dia telah berusaha meningkatkan penyelidikan atas pengeboman di Argentina yang berdampak pada komunitas Yahudi dan Israel dari Argentina di sini maupun di Argentina. Dan dia berbicara tentang Iran, dia juga telah berbicara tentang Hamas. Dia telah berbicara tentang semua musuh negara Israel dan juga memberikan dukungan kepada kekuatan Barat. Dia datang ke Israel untuk kunjungan luar negeri pertamanya. Saya percaya dia terpilih, jika saya tidak salah, sudah pada bulan Oktober. Dan kemudian pada bulan Januari dia sudah berada di Israel untuk melakukan kunjungan pertamanya sebagai bentuk dukungan dan pergi ke Niros, di mana warga negara Argentina, baik warga negara Israel maupun Argentina, diculik dan dibunuh. Dia tidak hanya mengatakan bahwa dia mendukung negara Israel, tetapi juga mendukung kemanusiaan dan nilai-nilainya. Jadi menghadirkan dia dalam upacara ini adalah untuk menghubungkan dan memberikan makna yang utuh atas apa yang sedang terjadi. Memberikan kesempatan kepada presiden ini yang telah mendukung sejak awal, yang telah vokal tentang isu ini. Dia telah berkali-kali mengatakan di akhir pidatonya bahwa dia ingin semua sandera segera kembali. Dia membawa nilai-nilai yang dianut oleh seluruh komunitas Israel. Dan dia menyampaikannya bukan hanya sebagai seseorang yang mendukung Israel, tetapi sebagai seorang pemimpin asing dengan cara yang tidak dilakukan oleh pemimpin asing lainnya. Jadi ini seperti kembali ke titik awal dan memungkinkan Presiden Argentina ini untuk mewakili hal ini, setidaknya yang menang terakhir kali.
Tentu saja, kita mendengar Perdana Menteri memuji kejelasan moral Presiden dan keberaniannya selama masa ini. Beri kami gambaran, Fabio, untuk orang-orang yang ingin memesan penerbangan langsung ini untuk pergi dan mengunjungi Argentina untuk pertama kalinya, terutama bagi komunitas Yahudi. Kemana orang-orang akan pergi? Apa yang mereka cari? Apa saja yang menjadi sorotan? Tempat wisata apa saja? Ceritakan lebih banyak kepada kami. Iya, ada banyak hal yang bisa dilihat di Argentina. Ini adalah kota yang sangat bernuansa Eropa di Amerika Latin. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Saya punya teman-teman yang sudah pernah ke sana dalam beberapa tahun terakhir dan sangat menikmatinya. Kota itu terlihat sedikit seperti Madrid. Jika Anda pergi ke pusat kota, Anda akan melihat semua arsitektur neoklasik ini. Jika Anda pergi ke Buenos Aires, Anda akan menemukan arsitektur neoklasik seperti ini. Anda juga akan menemukan campuran budaya yang berbeda. Ada beberapa desa Jerman, beberapa desa Italia. Makanannya sangat enak, dagingnya juga sangat enak. Dan Anda juga punya wilayah selatan seperti Bariloche, Tierra del Fuego, tempat-tempat di mana Anda bisa menikmati salju, menikmati cuaca dingin. Anda juga punya pampas, sedikit padang rumput. Dan jika Anda menyukai jenis cuaca tertentu, jenis bioma tertentu, Anda bisa menemukannya di Amerika Latin. Dan Argentina pun demikian. Ini adalah tempat yang bagus jika Anda ingin berkunjung. Ada rencana perjalanan yang berbeda untuk berbagai jenis orang. Wah, itu terdengar sangat menarik dan juga menyenangkan. Senang sekali mendengar kabar baik. Fabio Shapiro, kami selalu menghargai kehadiranmu bersama kami di I24 News. Terima kasih banyak. Dengan senang hati. Dan konferensi pers itu akan berlanjut lagi. Ketika Presiden Argentina berbicara, kami akan kembali ke Yerusalem. Tapi panel kami masih ada di studio. Dan koresponden senior Owen Altman, bagaimana pendapatmu tentang apa yang baru saja kita dengar? Ya, banyak hal positif. Senang sekali mendengar kabar baik. Tapi saya ingin menyoroti Benjamin Netanyahu yang memuji Presiden Argentina atas sikapnya yang tegas terhadap bahaya antisemitisme. Bagaimana pendapatmu? Lihat, seluruh acara ini benar-benar dirancang untuk Benjamin Netanyahu yang memiliki rekan ideologis di Argentina. Dan Netanyahu bahkan menekankan kata ekonomi dengan suara yang jelas. Ini adalah seorang Perdana Menteri. Kita sering lupa tentang hal itu karena dia terlibat dalam begitu banyak aspek kehidupan di Israel. Tapi latar belakangnya dalam arti tertentu adalah di bidang ekonomi. Dan salah satu hasratnya memang di bidang ekonomi. Dia pernah menjadi Menteri Keuangan Israel selama beberapa waktu dan melakukan sejumlah reformasi. Jadi ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Javier Milei di Argentina, dan dalam hal ini, dia mendapat banyak pujian dari kalangan elit global. Atas caranya yang secara dramatis mengubah ekonomi Argentina dan membuat beberapa keputusan sulit serta mendapatkan dukungan publik dari masyarakat di sana. Yang tentu saja tidak bisa dianggap remeh karena segala penderitaan yang bisa ditimbulkan oleh banyak keputusan tersebut setidaknya dalam jangka pendek. Namun di luar itu, Netanyahu dapat menunjukkan persahabatan yang sangat erat dan ikatan pribadi yang dimiliki Milei dengan Yudaisme, seperti yang telah disebutkan, terutama dengan gerakan Chabad dan dengan Israel. Dalam hal melawan antisemitisme, Amerika Latin secara umum dan Argentina secara khusus, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, Benita, adalah wilayah dan khususnya negara di mana sikap terhadap Israel bisa berubah seketika hanya karena hasil pemilu. Dan itulah yang terjadi ketika Milei mulai berkuasa. Argentina seringkali dipimpin oleh kelompok politik kiri, yang dalam kasus Amerika Latin seringkali memiliki atau setidaknya menunjukkan kedekatan dengan Gerakan Nasional Palestina dan lainnya. Dan kita telah melihatnya di Argentina. Kecurigaan bahwa banyak orang yang berkuasa di sana memperlambat penyelidikan terhadap serangan teror di tahun 1990-an terhadap institusi Yahudi di Buenos Aires. Jadi tentu saja ini merupakan perubahan besar memiliki seseorang seperti Milei berkuasa dan datang ke Yerusalem. Dan seperti yang dikatakan Netanyahu, sangat istimewa menyalakan obor pada hari kemerdekaan Israel. Tentu saja perlu sedikit kehati-hatian. Di Amerika Latin, situasi dan hubungan persahabatan dengan Israel bisa berubah dengan sangat cepat hanya karena hasil sebuah pemilihan umum. Kita melihatnya di Brazil ketika Bolsonaro digantikan oleh Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brazil. Kita melihatnya di Kolombia ketika Gustavo Petro menjabat dan mengubah hubungan persahabatan yang telah terjalin selama puluhan tahun antara pemerintah Kolombia dan pemerintah Israel.
Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa masyarakat di Amerika Latin tidak berubah. Masyarakatnya tidak berubah. Dan terkadang kita harus melihat melampaui pemerintah untuk membangun ikatan dengan masyarakat agar hubungan tersebut bisa seberkelanjutan mungkin. Kita juga mendengar Benjamin Netanyahu berbicara tentang bagaimana Iran berusaha menghancurkan peradaban Barat dan fakta bahwa pemimpin Argentina memiliki kejelasan moral yaki untuk tetap pada pendiriannya. Dan jika kita harus mengingatkan para penonton, orang-orang yang menonton acara ini, bahwa Iran bersama dengan Hizbullah melakukan serangan teroris terbesar di Amerika Latin, salah satunya terhadap kedutaan pada tahun 92. Pada bulan Maret 92, mereka membunuh 29 orang. Dan serangan teroris terbesar yang pernah terjadi di Argentina terjadi pada tahun 94 terhadap pusat komunitas Yahudi, AMIA, yang menewaskan 85 orang. Jadi ada hubungan langsung antara Iran dan Hizbullah di Argentina. Dan kenyataan bahwa ada upaya menutupi kasus ini oleh begitu banyak pemerintahan. Pemerintahan sebelumnya di Argentina yang menutup-nutupi kasus ini dan tidak ingin menyelidikinya. Ada banyak cerita di sana. Jadi Milei benar-benar memiliki kejelasan moral. Dan Argentina juga memiliki komunitas Yahudi terbesar di Amerika Latin, yaitu 170.000 orang di Amerika Latin. Jadi dia memiliki kejelasan moral ini. Jadi ini bahkan jauh lebih penting daripada sebelumnya. Dan kita melihat hubungan langsung antara Iran, Argentina, Israel, dan komunitas Yahudi. Dan juga dari sisi citra, Owen, bagi Benjamin Netanyahu, kita bisa melihat dia di sana merangkul Presiden Argentina. Jelas ada pertukaran hangat antara keduanya pada saat Israel. Israel bisa merasa sedikit terisolasi di panggung internasional ketika para pemimpin dunia lainnya melihat interaksi seperti ini. Bagaimana hal ini membangun hubungan di balik layar? Menurutmu bagaimana? Lihat, menurut saya, isolasi diplomatik Israel, Benita, seringkali dilebih-lebihkan. Dan Javier Milei serta kenaikannya adalah contoh yang bagus untuk itu. Itu tidak selalu benar. Di Amerika Latin, itu tergantung pada hasil pemilu. Bahkan jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan kebijakan Israel sendiri. Di Eropa, kalangan mapan Eropa, bahkan dengan semua kritik mereka terhadap Israel, belum berbalik menentang Israel. Ada kasus Pedro Sanchez di Spanyol, tetapi pada titik ini, saya tidak tahu apakah dia bisa dianggap sebagai bagian dari kalangan mapan Eropa. Jadi Israel tentu saja memiliki banyak hambatan secara diplomatik. Israel menghadapi hambatan besar, dan saya harus katakan, masalah besar dalam opini publik Amerika Serikat di kedua sisi politik. Ada banyak tantangan, tetapi juga ada keberhasilan. Tentu saja menarik untuk melihat bagaimana semua ini berkembang. Dan sekali lagi, konferensi pers itu masih berlanjut. Kemungkinan dalam beberapa jam ke depan, kita akan melihat lebih dalam apa yang telah dikatakan para pemimpin ini saat ini. Lebih banyak pidato sedang berlangsung saat kita berbicara. Dan sekali lagi, kami akan memberikan pembaruan kepada anda dalam beberapa jam ke depan. Sekarang kita beralih ke perkembangan lain di seluruh dunia karena Presiden Donald Trump menggambarkan manuver terbaru Iran untuk memberlakukan kembali penutupan Selat Hormuz sebagai tindakan yang agak licik. Namun dia menegaskan bahwa Gedung Putih tetap berkomunikasi dengan Teheran dan dialognya berjalan sangat baik. Namun, dalam unggahan terbarunya di jejaring sosialnya, dia mengatakan dengan kata-katanya sendiri, perwakilan saya akan pergi ke Islamabad besok malam untuk negosiasi. Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menutup selat tersebut, yang aneh karena, kutip, blokade kami sudah menutupnya. Mereka membantu kami tanpa sadar, dan mereka lah yang rugi dengan jalur yang tertutup itu. $500 juta per hari Amerika Serikat tidak kehilangan apa-apa. Bahkan, dia melanjutkan penjelasannya. Banyak kapal saat ini sedang menuju Texas, Louisiana, dan Alaska untuk mengangkut barang berkat IRGC yang selalu ingin terlihat tangguh. Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal. Dan dia bilang, dia berharap mereka menerimanya. Karena jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik dan setiap jembatan di Iran. Tak ada lagi sikap baik-baik. Jadi untuk wawasan lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Len Khodorkovsky, mantan penasehat senior utusan Amerika Serikat untuk Iran yang sekarang bergabung bersama kami dari New Jersey. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi tak ada lagi sikap baik-baik, kata Presiden Donald Trump.
Sulit memang untuk memahami pesan yang keluar dari DC, karena di satu sisi, beliau memuji kemampuannya untuk mengakhiri banyak perang. Ini bisa jadi perang ke-9 atau ke-10-nya, katanya. Di saat yang sama, dia terdengar seperti mulai kehilangan kesabaran dengan Iran. Penilaian Anda, pendapat Anda. Seperti biasa, terima kasih sudah mengundang saya kembali. Dan beginilah sifat negosiasi semacam ini, terutama dengan seseorang seperti Donald Trump yang memimpin prosesnya. Seperti yang Anda tahu, dia suka membuat pihak lain kelabakan. Dia suka bernegosiasi di depan umum dan juga seperti yang Anda tahu, bekerja dengan para negosiatornya di ruangan untuk membuat rezim terus kelabakan. Dan saya pikir kita tidak perlu terpaku pada setiap unggahan dan setiap cuplikan dari proses ini. Saya pikir kita perlu selalu mengambil langkah mundur dan melihat gambaran besarnya. Dan gambaran besarnya adalah kenyataannya bahwa serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel telah membuat rezim itu mau duduk di meja perundingan. Rezim itu hanya merespons tekanan. Dan itulah sebabnya mereka mau duduk di meja perundingan. Secara praktis, Amerika Serikat dan Israel telah melemahkan program nuklir rezim itu, kemampuan militernya, serta kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di kawasan. Jadi secara keseluruhan, AS memang memiliki daya tawar dalam negosiasi, dan Presiden Trump akan menggunakannya seoptimal mungkin. Menurut saya, yang dicari oleh rezim itu adalah bertahan hidup. Itulah definisi kesuksesan bagi mereka. Dan mereka akan terus mempermainkan orang Amerika selama hasil akhirnya adalah sesuatu yang bisa mereka terima untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Untuk bisa bertahan hidup satu hari lagi dan kembali dengan kekuatan penuh di kemudian hari. Dan saya rasa Presiden, saya yakin, menyadari dinamika ini dan tidak akan begitu saja mempercayai kata-kata mereka, melainkan mencari hasil jangka panjang yang permanen jika memungkinkan. Pembicaraan diperkirakan akan dilanjutkan di Islamabad pada hari Selasa. Dan kami mendengar sekarang bahwa J.D. Vance sebenarnya akan memimpin delegasi Amerika. Tapi berikan pendapat Anda tentang siapa sebenarnya yang membuat keputusan untuk pihak Iran. Apakah itu pemimpin tertinggi yang belum terlihat sejak terpilih di awal perang? Apakah itu IRGC? Apakah itu ketua parlemen? Apakah itu menteri luar negeri? Sangat sulit untuk memastikan siapa yang sebenarnya mengambil keputusan untuk Republik Islam saat ini. Apa pendapat Anda? Ya, Anda benar. Saya rasa kita dulu punya gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang membuat keputusan sebelum ayah pemimpin tertinggi saat ini, Khamenei, dieliminasi. Saat ini rezim telah terpecah. Ada orang-orang seperti Alibab dan Arakci yang menjadi wajah dari negosiasi. Tapi jika saya harus menebak siapa yang benar-benar mengendalikan proses ini, itu adalah IRGC di dalam negeri. Merekalah yang paling banyak akan rugi. Mereka adalah pihak yang mengendalikan ekonomi Iran. Dan saya memang berpikir bahwa mereka memiliki hak veto terakhir untuk menentukan apakah apapun yang diputuskan di meja perundingan akan bertahan dalam jangka panjang. Jadi menurut saya, merekalah yang menggerakkan proses ini. Dan saya yakin para negosiator kita menyadari hal itu. Dan saya berharap mereka tidak langsung percaya pada orang-orang yang ada di depan mereka dan mencari cara untuk memastikan bahwa kepentingan kita benar-benar terjaga dalam jangka panjang. Sangat sulit untuk memastikan karena ada begitu banyak variabel saat ini. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda melihat kemungkinan gencatan senjata ini akan diperpanjang? Atau apakah Anda membayangkan perang ini bisa segera berlanjut? Singkat saja ya. Ya, gencatan senjata itu sebenarnya sudah tidak bertahan. Sudah ada tembakan ke kapal-kapal yang melintasi selat, termasuk kapal-kapal India. Pemerintah India memanggil pejabat rezim Iran untuk mengajukan protes tentang hal itu. Jadi, saya tidak optimis bahwa para penguasa di Teheran, IRGC, akan menghormati gencatan senjata. Dan saya pikir pada suatu saat mereka akan menemukan cara untuk menggagalkan proses tersebut. Len Khodorkovsky,
Saya selalu menghargai waktu dan wawasan Anda secara langsung dari New Jersey. Terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News. Terima kasih. Dan sekarang kita ke London. Sebuah kelompok yang diyakini memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam telah mengklaim bertanggungjawab atas serangan terhadap sebuah sinagoga pada Sabtu malam. Ini adalah serangan ketiga terhadap situs Yahudi yang diklaim dilakukan oleh kelompok ini dalam seminggu terakhir, sebagai bagian dari lonjakan serangan antisemit yang disertai kekerasan di ibu kota Inggris selama sebulan terakhir. Reporter kami, Joe Brown, akan menyampaikan detailnya dalam laporan ini. Lokasi Yahudi ketiga di London Utara diserang dalam waktu seminggu, yang ke-6 dalam kurang dari sebulan. Pada Sabtu malam, sebuah sinagoga di Harrow diserang dalam sebuah insiden yang dilaporkan sebagai pelemparan bom Molotov. Kerusakan terjadi pada bagian luar dan beberapa bagian dalam bangunan. Ini terjadi setelah upaya penyerangan terhadap sinagoga lain di Finchley, yang tidak menyebabkan kerusakan karena bom Molotov gagal menyala, serta serangan vandalisme terhadap sebuah yayasan amal Yahudi di Hendon. Sementara motif dan keterkaitan antara serangan-serangan ini sedang diselidiki, Kepolisian Metropolitan dan cabang kontraterornya tetap berpikiran terbuka. Mengingat sifat lokasi yang terlibat dan kesamaan antara pelanggaran-pelanggaran tersebut, Kepolisian Kontraterorisme memimpin penyelidikan ini, didukung oleh petugas dari berbagai unit kepolisian. Sebuah kelompok yang dikenal sebagai Harakat Ashab Al-Yamin Al-Islamiyah, yang menurut pihak berwenang mungkin memiliki hubungan dengan Dinas Intelijen Iran, mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap sinagoga Kenton United di Harrow melalui saluran telegram mereka. Mereka juga mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian penampakan drone di atas kedutaan Israel minggu lalu, dan atas serangan pembakaran terhadap ambulans Hatzalah di Golders Green bulan lalu, di mana 4 orang telah didakwa. Kelompok yang sama dalam beberapa bulan terakhir telah mengklaim serangan di seluruh Eropah. Juga terjadi di tempat serupa, seperti lokasi milik komunitas Yahudi dan Israel. Saya ingin memperjelas, terlepas dari motivasi kelompok ini, kepada mereka yang memfasilitasi aktivitas ini atas nama mereka dan kepada mereka yang melakukan tindakan tersebut. Kami tidak akan mentolerir aktivitas yang bertujuan untuk mengintimidasi dan membahayakan komunitas kami. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam serangan-serangan tersebut di media sosial, mengatakan bahwa dia akan meningkatkan kehadiran polisi yang terlihat, kemungkinan besar di sekitar lokasi-lokasi Yahudi. Peningkatan serangan ini bertepatan dengan perang dengan Iran, di mana Inggris hanya terlibat secara tidak langsung. Komunitas Yahudi Inggris telah meningkatkan kewaspadaan sejak serangan 7 Oktober dan meningkatnya laporan insiden antisemit. Namun sekarang, kekhawatirannya adalah serangan-serangan ini berkembang dari pelecehan verbal menjadi vandalisme, lalu menjadi serangan fisik dan kekerasan. Dan kembali ke berita utama kami saat ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Argentina Javier Milei sekarang sedang menandatangani serangkaian dokumen di kantornya di Yerusalem. Keduanya kemungkinan besar akan membahas berbagai topik, termasuk perjanjian bilateral tentang perjalanan udara, keamanan, dan kecerdasan buatan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Yaki Dayan dan Owen Altaman atas wawasan mereka di acara ini. Dan itu saja untuk saat ini. Sebagai pengingat, ada jam tayang siaran khusus kami untuk menghadirkan pembaruan terbaru. Saya Benny Salovine. Tetaplah bersama kami.